warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Nama Allah. kesayangan Jaga kita. kesehatan. Masya Allah. Jangan sembarang makan ya. Masya Allah. Ya, jadi kemarin itu memang kita pingin jumpa dengan Habib yang dimaksud oleh beliau. Beliau nunggu sampai jam subuh, sholat subuh, benar-benar sholat subuh. Sampai Dinda Dewa Putu. Yang gimana nih Bang? Udah menunggu beliau sampai subuh ini ditungguin. Aduh, saya ngantuk kali. Kenapa gimana tidak ya? Datang, Ki? Kenapa tidak datang? Ki? Cakarutdu Indonesia. Ngantuk pas malam Ahad depannya kita kirim pesan, kami mau datang, Bang Suma dan tim mau datang. Dianya lagi yang tinggalkan tempat. Akhirnya nggak jumpa sampai sekarang. Ya tak apalah. Iya. Penting sudah kirim salam ya kan ya. Iya. Masya Allah, Bang, luar biasa. Berarti yang disampaikan tadi itu berarti api. Apalagi Ya, bentar, ini ada tamu, saya sapa dulu. Udah Kebenaran. dikenali ya. Robert, Muslim apa Kristen, Robert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya boleh saya ngomong sedikit, Us? Boleh. Sebenarnya tadi saya menangislah mendengar Ustaz Kainama, dia idola saya. Saya cakap jujur, Ustaz Kainama saya dari Malaysia, Pak. Umi lupa kenal saya. Saya pernah bercakap dengan Ustaz Rumah, tidak. Tapi pertama kali tadi saya ingat saya dapat naik mau bercakap sama idola saya. Ya, tapi kenapa walaupun dia sudah turun, saya masih di sini. Untuk maklumat Bang Zuma, Umi Rifa, kami Persatuan Umat Islam di Malaysia menyokong api. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya Umi Rifa kenal saya. Nama sebenar bukan Robert, Robiden bin Iba. Saya orang Islam. Bapak saya orang Sumatera. Darah saya darah Indonesia. Allahu Akbar. Betul saya tadi beliau luar biasa. Ya, saya bercakap betul lah. Ustaz Kainama saya amat tertarik dengan dia. Itulah idola saya selain Ustaz Zuma, Ustaz Donditan, Umi Ripa, apa nama lagi yang perempuan dari Bandung tu siapa nama? Umi Micana. Bukan. Ya. Yang dari Semua Bandung ini idola perempuan saya. namanya Abdul Qadir. Ya, saya tahu. Lagi satu dari Amerika itu Bonda apa nama? Semangkut. Iya, Bonda Semangkut. Saya dari Malaysia. Turunkan saya Pak, biar saya di bawah. Bagi peluang OT naik. Saya menyokong dari bawah. Sepenuhnya persatuan. Saya mau Islam Malaysia. Menyokong api, menyokong Umi-Rifa, menyokong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaysia. Masya Allah. Ya, terima kasih atas semua dukungan seluruh umat Islam yang ada dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya semua. Memang latar belakang berdirinya API itu ya karena Apologet Islam Indonesia. Kami teringat dengan sejarah penaklukan kota Mekah. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan suci kemudian untuk menaklukkan. Sejarahnya dikenal dengan Fatu Makkah. Nah, ini tercermin di dalam ulangan 33 nomor 2 ya, mana nubuatan tentang datangnya seorang pemimpin yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala pada tangan kanannya. Hukum yang menyala-nyala ini yang disebut dengan Dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah untuk menaklukkan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Jayalah api, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Kebenaran. Selamat malam, kebenaran. Selamat malam. Boleh saya berbicara, intinya adalah apapun yang terjadi, ya, pelaporan terhadap logika atau topik tidak pernah akan berhenti. Harus dikawal sampai tuntas. Setuju? Setuju. Itu intinya. Lanjut. Ini mungkin sebentar sedikit dari saya. Pertama, terima kasih buat
pensupport yang disebutkan Ustadz Kenama tadi yang berada di jajaran akademisi. Terima kasih banyak sudah memperhatikan kami di sini. Kami tertatih-tatih di usia yang tak lagi muda. Kami harus belajar, saya sendiri pribadi belajar kembali menguasai ilmu-ilmu yang sudah harusnya dulu saya pelajari. Buat para akademisi, mari sondingkan ke anak-anak kita. Pedang ilmu itu harus ditajamkan. Jangan sampai kita luput belajar sementara hadis kita dipelintir. Kata-kata di Al-Quran dirubah-rubah. Bagaimana generasi kita bisa menjawab kalau kalian tidak belajar? Saya rasakan rasanya belajar berat memang. Tapi kalau kita tidak belajar, siapa yang mau menjawab? Bang Lumani sela-sela bekerja, dia baca lagi buku. Anak-anak muda jangan sampai kalian lupa bahwa menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana kalian mau menjawab pertanyaan? Nabi kalian dikatakan pedofil kalau kalian tidak menguasai ilmu antropologi. Kalian tidak mengerti ilmu sosiologi. Saya 35 tahun saya kuliah bukan untuk jadi ASN atau bekerja di perusahaan manapun, bukan. Bukan, hanya untuk menjawab ini. Saya dengar Ustaz K, semua pensupport kita dari akademisi, fakultas-fakultas. Saya tidak akan berharap lagi akan muncul ilmuwan-ilmuwan Islam, tidak akan lagi saya berharap. Tapi saya minta anak-anak muda, ilmu kristologi ini penting. Kalian tidak mampu hanya menjawab mereka. Kita sudah coba dengan Bang Zuma dulu, kita jelaskan Islam. Mereka tidak peduli. Ketika kita kuasai ilmu bagaimana keagamaan Yahudi, Kristen, kita tahu apa Septuaginta, apa itu kitab Samaritan, apa mereka bisa menjawab hujah kita. Belajar tadi adikku, anak-anakku. Saya sudah tua, saya belajar. Kalian generasi kami, jangan kalian sepelekan ilmu. Bagaimana kalian bisa menjawab? Kalau kalian tidak tahu bahasa Arab, bagaimana kalian mau bisa mengkomparasi? Kalian tidak pernah baca literasi. Sudah cukuplah kalian main game, kalian berhentilah. Belajarlah barang sebentar. Saya merasakan belajar di usia tua, adik-adikku. Saya cari-cari kampus mana yang bisa menerima saya, yang bisa saya tahu ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Itu adik-adikku, anak-anakku. Banyak ulama kita itu cari ilmu. Apa yang mau kalian jawab nanti kalau agama kalian dipelintir, dikatakan Al-Quran ditambah-tambahi? Apa yang mau kalian jawab? Kalian tidak ngerti ilmu qiraat. Bagaimana kalian mau menjawab? Ya, belajar deh anak-anakku. Astagfirullah. Saya merasakan rasanya jadi mahasiswi. Bagaimana saya melihat ilmu itu luar biasa dalam di ilmu Islam itu. Belajar ya, kalian generasi kami, Bang Zuma, kami semua akan dipanggil Allah. Pertanyaan mereka itu saja. Mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tapi kalau kalian tidak bisa menjawab, tidak tahu ilmu antropologi, bagaimana kalian menjawabnya? Ya. Masya Allah, Allah Akbar. Kebenaran mau lanjut diskusi, kebenaran, silakan. Dibuka mute-nya. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Gini. Saya tadi ada dengar di Koma sebelah itu perdebatan antara Isa dan Yesus ya, dimana di situ disamakan Yesus. Rekan di sini dan Yesus itu sama atau gimana? Baik, silakan Guru Ndak, Tapadol. Putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai apakah Nabi Isa, Yesus itu sama? Ya, saya mengatakan Yesus yang disembah oleh kemudian saudara Kristen
yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan seterusnya. Itu tidak sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu hanya datang kepada Bani Israel. Tidak pernah datang kepada di luar daripada Bani Israel. Dan Nabi Isa datang kemudian dalam keadaan suci. Ibunya tidak bertunangan dengan siapapun. Dan ibunya tidak pernah ingin diceraikan oleh siapapun. Makanya ketika datang Roh Kudus kemudian kepada ibunya, Roh Kudusnya berkata, Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam ini ketika kemudian masih dalam ayunan, beliau menyatakan ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Beliau menegaskan dia adalah seorang nabi. Bahkan dia mengatakan bahwa dia disejahterakan, dilimpahkan kemudian rahmat dan hidayah kepadanya pada saat dia dilahirkan, diwafatkan dan dihidupkan kembali. Nah, sedangkan Yesus adalah makhluk yang belum lahir, dia diceritakan ibunya hampir diceraikan oleh Yusuf, ayahnya, suami ibunya. Terus kemudian Yesus diceritakan lahir di kandang binatang. Dan kemudian Yesus diceritakan ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok. Bahkan dia dibunuh, digantung. Dan terkutuk pula di atas tiang gantungan. Jadi sama sekali itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia diselamatkan, diangkat ke langit. Dan menurut Kristen yang disalib kemudian itu adalah namanya Yesus. Dan itu adalah orang yang terkutuk. Jadi antara Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Demikian. Ya, kayaknya saya setuju nih dengan saudara Juma ini. Artinya apa? Ini Isa ini tokoh yang lain selain dari Yesus ya. Jadi kalau Yesus kan jelas itu hidup di abad pertama. Dari cerita di Alkitab maupun dari cerita-cerita luar bahwa Yesus itu hidup di abad pertama, sedangkan Isa kan tidak diketahui nih di mana hidup, kapan hidup ya. Jadi kalau kita tidak samakan kedua tokoh ini, saya sangat setuju gitu loh. Jadi artinya Juma sudah menyadari bahwa Isa dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda. Kalau Yesus jelas di mana hidupnya, kapan hidupnya, dan bagaimana ceritanya itu kan ada. Sedangkan Isa ya kita tidak ketahui ya di mana dia hidup. Dan tahun berapa juga hidup nggak kita ketahui ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Bukannya sekarang saya nggak percaya. Dari dulu saya katakan Nabi Isa itu bukan Yesus. Bahkan saya berani mengatakan Yesus itu tokoh fiktif. Berani saya. Ingat, seorang Yahudi mustahil menamai anaknya dengan nama Romawi, Yunani, mustahil. Seorang pribumi ketika dijajah Indonesia, kalau dia tidak berpihak kepada Belanda, mustahil anaknya lahir dinamai nama penjajah, itu mustahil. Nah, itu satu. Coba kerangka berpikirnya dibuka. Kitab saudara itu ditulis jauh setelah sosok Nabi ini terangkat ke langit. Itu dulu. Harus Anda pahami itu dulu. Bahwa cerita-cerita yang dibangun Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, in the gang, itu adalah cerita-cerita yang mereka tulis berdasarkan atas penyelidikan. Siapa objek penyelidikannya? Sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Namanya siapa? Isa. Yesua. Dalam bahasa Arabnya, orang-orang penuturnya menyebutnya Isa. Kenapa muncul Yesus? Karena para wartawan menulis dalam bentuk bahasa Yunani. Pahami itu dulu. Sedangkan Yesus yang Anda maksud itu ketika dia datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, datang mengajar menggunakan bahasa Ibrani, jauh-jauhnya bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Artinya
Anda hanya mendengarkan cerita-cerita dari wartawan yang mengkaji tentang peristiwa, cerita-cerita yang terjadi simpang siur di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Sedangkan Al-Quran diwahyukan dari yang maha melihat keadaan di abad itu. Meskipun Al-Quran diwahyukan nanti 5.000 tahun ke depan, tapi karena yang mewahyukan itu adalah dia yang maha melihat, pasti benar. Dibandingkan orang yang duduk bersama dengan Yesus, tapi yang diceritakan itu tidak sesuai dengan fakta. Meskipun sesamaan, apatah lagi Bible ini ditulis bukan oleh murid Yesus. Bible ini ditulis, misalnya nih, tak kasih contoh. Markus ditulis tahun 64, Matius ditulis tahun 66, Petrus tahun 65, Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, Lukas ditulis tahun 62. Kemudian Wahyu tahun 90 dan seterusnya. Yakobus tahun 47 sampai 48. Kemudian Kisah Para Rasul kita tidak tahu kapan ditulis. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Isa, oh jelas kami lebih percaya Isa karena yang diutus adalah Nabi Isa. Yesus itu hanya tokoh pengganti dari Nabi kami Isa alaihissalam. Demikian. Dan di sini tadi disebutkan Yesus itu tokoh fiktif, sedangkan Yesus itu jelas ya, jelas sekali kapan hidup, di mana hidup. Tetapi Isa itu kan nggak kita ketahui dari sisi mana. Artinya Isa itu kapan hidup, di mana hidup nggak ada keterangan. Jadi ini narasi berpikir yang dasar berpikir yang agak gimana ya, agak ya menurut saya sih kurang tepat. Kalau menarasikan Yesus itu adalah tokoh fiktif, sedangkan Anda sendiri nggak bisa membuktikan. Dari mana Anda tahu Isa hidup di abad pertama atau seterusnya gitu loh. Jadi cerita Isa hanya ada di dalam Al-Quran Anda, sedangkan kalau di dalam fakta sejarahnya itu tidak bisa kita temukan cerita tentang Isa Al-Masih selain di dalam Al-Quran sendiri. Itu jadi kalau Anda mengatakan fiktif ya itu terserah Anda, tapi dasar berpikir Anda itu nggak ada. Terpendam Anda kemukakan, Anda hanya mempercayai Quran. Maka kita beriman itu gitu. Tapi dasar Anda beriman pada Al-Qurannya cuma berdasarkan Al-Quran, nggak ada fakta lain gitu. Kalau imannya kita semua boleh beriman. Ini sinyal kebenaran apa sinyal saya yang ugat-ugatan ini? Berunda kedengaran nggak? Kebenaran, Oh, kebenaran putus. yang Sinyal saya ini. Oke. Jadi maksud saya begini ya, ini udah jelas bahwa Udah. ini yang diungkapkan saudara Jumat tadi mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif. Ini asal apa ya? Karena Yesus itu kan kita mengetahuan Yesus Kristus itu di abad pertama gitu loh. Sedangkan Isa sendiri, aduh ini gimana nih? Lu cari tempat. Sedangkan Isa sendiri, ya udah aman nih bang. Sedangkan Isa sendiri hidupnya kita tidak ketahui berdasarkan apa Anda mengatakan dia hidup di abad pertama atau seterusnya gitu. Itu kan hanya di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kalau dasar Anda di Al-Quran itu kalau saya lihat ya silahkan Anda uraikan di mana datanya bahwa Isa itu hidup di abad pertama gitu. Jadi kalau Isa di dalam Al-Quran saya nggak tahu kapan hidupnya, di mana hidupnya, coba Anda jelaskan kalau memang Anda ketahui. Tetapi kalau Yesus jelas ya, bukan hanya dari Alkitab, itu data-data sejarah, catatan sejarawan ada loh. Kalau Anda membantah semua catatan sejarawan berdasarkan Alkitab juga, ya itu terserah Anda. Tapi di sini dasar berpikir Anda nggak ada, mengatakan Yesus itu fiktif gitu loh. Jadi ini jadi agak aneh ini, saudara ya. Ya silakan. Oke, tak ajarin, Bung. Ada 3 kitab. Yang pertama kitabnya orang Kristen. Kitab kanonik, surat Paulus. Dan yang kedua adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Atau kitabnya Yahudi. Dan juga Al-Quran. Satu komponen kitab milik Kristen. Itu memang aneh dia. Kenapa aneh? Karena dituliskan dari hasil penyelidikan. Karena dia hasil penyelidikan, hasil olahan manusia,
Maka di situ diuraikan, ini sekian, begini, bogono. Meskipun itu hanya sesuatu pemberitaan yang tidak bisa dibuktikan. Sedangkan yang disifati Torah dan Al-Quran, itu tidak perlu penyelidikan. Nabi Musa menulis, apakah penyelidikan? Tak. Al-Quran ditulis, apakah penyelidikan? Tidak juga. Tapi Nabi Musa membahas tentang Nabi Adam. Tapi Nabi Musa membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Musa membahas tentang Nabi Ishak. Membahas tentang Nabi Ismail. Membahas tentang Nabi Yakub. Tapi apakah kemudian orang Kristen pernah berpikir, kenapa enggak diceritakan seperti apa Nabi Musa? Bagaimana keadaannya Ibrahim? Kok Nabi Musa enggak menceritakan bagaimana masa kecilnya? Bagaimana ketika ia dewasa, remaja? Bagaimana ketika dia belum kawin? Kok enggak diceritakan? Kenapa orang Kristen enggak bertanya seperti itu? Tentang Abraham. Kenapa hanya membandingkan dengan Al-Quran? Dengan kitab Bible? Kenapa anda bandingkan kemudian pertanyaan Anda ini, kenapa tidak Anda pertanyakan kepada Nabi Musa atau pengikut atau orang-orang Yahudi? Wahai orang Yahudi, kenapa kitabmu tidak menceritakan siapa Abraham itu? Seperti kitab kami menceritakan Yesus bla bla bla. Nah, jawabannya karena kitabmu hanyalah tulisan para wartawan. Kenapa kitabnya Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Adam enggak ditanya? Kenapa Nabi Musa mencerita tentang Abraham tidak ditanyai? Kenapa kemudian dia bercerita tentang Nabi Isa, Ismail, Hagar, Sarah, tidak ditanyai? Karena orang beriman, itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Tidak perlu kita teliti. Tidak perlu kemudian kita cari tahu kesalahannya di mana. Karena kita sudah mengimani itu adalah wahyu. Sedangkan kalau Anda kemudian bertanya tentang Al-Quran, maka Al-Quran sifatnya wahyu, Al-Quran sifatnya sama seperti Taurat. Jangan tanyakan kitab kami yang seperti itu. Karena Tuhan kami tidak ada urusan dengan kandang binatang dia lahir. Kuburannya Yusuf dia lahir. Gak ada urusannya Tuhan kami dengan yang kayak gitu-gitu. Gak ada. Karena agama kami adalah agama syariat. Nabi Musa diberikan kitab. Bukan untuk menceritakan orang per orang. Bukan buku biografi. Bukan buku penelitian. Taurat turun sebagai wahyu untuk hukum yang harus ditegakkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Al-Quran turun sebagai hukum untuk ditegakkan oleh Nabi Muhammad untuk kaumnya. Bible dituliskan entah apa-apa kayak buku gosip. Harus Anda membedakan itu. Maka kerangka berpikir ketika kita melihat kitab suci dan kitab yang dianggap suci itu harus berbeda, Bung. Kalau saya tanya, dari mana Lukas tahu Yesus disunat pada hari ke-8? Siapa yang bertanggung jawab? Bisa jawab itu? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab. Kalau dasar pijakan itu yang Anda jadikan sandaran. Siapa yang mengatakan ke Lukas kalau Yesus sunat hari ke-8? Yesus yang mengatakan ke Lukas? Tidak. Lukas lihat celananya Yesus juga tidak mungkin. Lalu siapa? Wahyu. Nggak mungkin Wahyu. Lukas mengatakan melakukan penyelidikan. Berarti dia wartawan. Lalu menyusun berita-berita itu. Dari mana diterima informasi Yesus sunat hari ke-8? Nonsen. Kosong melompong. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Yesus dan Isa tidak sama. Memang tidak. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa. Yang Anda ceritakan itu adalah hasil wartawan. Kenapa demikian rupa adanya? Karena itu untuk hadiah orang Romawi Yunani. Dan ini terakhir. Dan kalau Anda ingin tahu tentang Yesus yang sesungguhnya, jangan lihat di kitab kanonik yang ditulis puluhan tahun setelah Yesus, Bung. Salah-salah. Kurang top. Kalau mau cari tahu tentang Yesus, tanya, ada sebuah buku nih, tak bocorin. Baca Talmud. Yesus orang Yahudi. Yesus hidup bersama dengan rabi-rabi. Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka kemudian menulis tentang Yesus. Saya lebih percaya Talmud daripada kitabmu. Paham? Saya lebih percaya kepada Talmud. Talmud itu adalah tafsiran-tafsiran, cerita-cerita, pecahan-pecahan kalau kami ilmu fikih yang membahas tentang Yesus, anak haram, anak zina dan seterusnya. Tuh, lebih valid, lebih bisa dipercaya daripada cerita-cerita Paulus yang entah dari mana datangnya.
Itu yang Anda harus pikirkan. Silakan. Sebenarnya Juma tetap nggak bisa ya kapan Isa hidup dan di mana dia hidup itu nggak bisa Anda jawab ya. Itu yang pertama. Kalau saya Terus tanya, kalau- siapa yang sunat Yesus, Anda bisa jawab. Ya itu kembali lagi pertanyaannya. Dari mana? Jadi Anda membuat suatu Anda pertanyaan sebentar. yang tidak ada jawabannya. Itu aneh. Anda Sama menggunakan- ketika saya bertanya, siapa nama orang yang menyunat Yesus? Jawaban Anda? Ya, oke. Ini Anda menggunakan standar ganda. Lah, Kalau kok jadi standar ganda? Bentar. Ketika standar itu diuji kepada Anda juga tidak bisa. dengarkan dulu. Biasakan kalau orang ngomong dengarkan dulu. Iya, karena Anda mengambil kesimpulan yang menurut saya itu lucu, gokil. Sekarang Anda jawab dulu kapan Oke. Isa hidup dan di mana dia hidup. Coba Anda Oke. jelaskan. Saya sudah mengatakan Al-Quran itu sifatnya seperti Taurat, bukan buku biografi. Itu nggak sampai ke kerangka berpikir Anda, itu nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini wahyu, bukan wartawan. Kalau wartawan ini namanya siapa, Dik? Lahir di mana, tahun berapa, tanggal berapa, kejadiannya jam berapa. Itu wartawan. Anda ingin mengukur cerita wahyu yang ada dalam Al-Quran dengan buku yang ditulis oleh wartawan. Ya beda lah, Cak Ayu. Beda. Ya. Berita seorang Artinya- wartawan kalau tidak lengkap, tidak bisa dianggap valid. Itu wartawan. Tapi kalau firman Tuhan, tak ada cerita-cerita valid, tidak valid. Namanya firman Tuhan, ya firman Tuhan. Ya. Artinya Gitu, saya ambil Bang. kesimpulan begini. Juma mengimani Al-Quran itu sebagai sebuah kebenaran dan wahyu dari Allah ya. Yes. Jadi ya oke, it's okay, nggak Oke. masalah. Artinya Ya. apa? Anda sudah beriman terhadap itu tanpa memperhatikan yang lain-lainnya, itu silakan, Apa? itu iman Anda. Apa yang harus Tetapi saya kalau- perhatikan? Iya, Bible. oke. Sekarang gini, Saya lebih baik perhatikan Talmud. sebentar. Lucu ente. Artinya gini, kalau Bible atau Injil yang sekarang diimani oleh orang-orang Kristen, itu ditulis oleh lebih dari satu orang. Dan semua sejalan. Matius, Markus, Lukas. Artinya apa? Artinya mereka menuliskan yang hidup bersama dengan mereka. Mereka menjadi saksi mata terhadap hal Hati berbicara. Hati. Jadi sekarang Anda meyakini bahwa Al-Quran sebuah kebenaran, itu nggak masalah gitu loh. Itu iman Anda. Tetapi kalau Anda menyamakan antara Al-Quran dan Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah dari Yang wartawan, menyamakan ya siapa? memang mereka itu saksi mata gitu loh, saksi mata terhadap apa yang terjadi. Jadi dari mana Lukas tahu bahwa dia disunat di hari yang ke-8? Dia kan hidup sejaman, jadi wajar dia tahu. Sekarang saya bertanya, dari mana Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Tuhan? Coba Anda pikirkan. Dari mana? Karena iman kan, nggak ada bukti yang lain. Anda percaya itu, ya udah selesai cerita. Sederhana, Bung. Sederhana. Pertanyaan Anda itu anak TK di Islam pun bisa jawab. Dari mana Anda tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah? Pertama, Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Sekarang, ketika Anda mengatakan tulisan Lukas, Bung, yang ada di genggaman Anda itu hanya terjemahan. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak ada jalan untuk direvisi. Itu firman Tuhan. Tidak ada jalan untuk dikoreksi, tidak ada jalan untuk direvisi. Kitab saudara berasal dari koreksi dan revisian. Bagaimana mungkin orang berakal bisa percaya? Tidak mungkin. Mustahile orang berakal mau percaya tulisan yang dikoreksi, tulisan yang direvisi, lalu diimani itu adalah perkataan Tuhan. Satu. Yang kedua, Lukas bukan nabi. Tulisannya sudah pasti bukan firman Tuhan. Lukas nabi? Bukan. Berarti tulisannya bukan firman Tuhan. Kalaupun dia disebut menuliskan sesuatu yang benar, dan itu adalah perkataan Nabi Yesus, maka catatan Lukas itu adalah hadits. Hadits riwayat Lukas. Theophilus yang mulia harus diawali.
aku mendengarkan dari si fulan menceritakan kepadaku diceritakan kepada si ini diceritakan kepada, dan dia berkata, Theophilus yang mulia. Yang harus berkata di situ Theophilus yang mulia bukan Lukas. Tapi yang harus berkata Theophilus yang mulia di situ harus Yesus. Barulah disebut itu adalah hadis sabda Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lukas menulis seenak perut dia. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun cerita-cerita yang terjadi antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ini apa? Cerita apa ini yang disusun oleh Lukas? Hadits? Bukan. Apalagi firman Tuhan. Jadi jangan pernah menilai Al-Quran dengan surat kabar. Jangan. Kalaupun dia hadits, mana buktinya? Yesus bersabda di situ. Theophilus yang mulia, mana sabda Yesus? Tak ada. Itu tulisan Lukas. Lukas bukan seorang nabi, Bapak. Bukan. Berarti catatannya hanya catatan karya ilmiah. Itu pun kalau ilmiah. Nah kalau tidak, berarti karangan bebas. Yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa dan juga kaumnya Bani Israel dan kitabnya Injil. Coba lihat cerita-cerita yang ada di kitab saudara. Serpihan-serpihan cerita yang terkait dengan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan Nabi itu apa katanya di dalam Al-Quran? In kuntu qultu faqad alimta ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui. In kuntu qultu faqad alimta. Engkau pasti mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Tuhan. Sungguh engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Tuhan yang maha gaib, yang maha tahu tentang kejadian itu, berfirman kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nabiku Isa ketika datang kepada Bani Israel ditolak. Muncul orang-orang zalim. Kemudian menulis buku dengan tangannya sendiri. Menceritakan tentang nabiku. Tetapi itu hanya angan-angan dan duga-menduga mereka saja. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Dia berkata ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Itu yang terjadi terhadap kitabmu. Jangan surat kabar ini kau pakai menilai wahyu Allah, jangan. Enggak sepadan. Kitabmu dibandingkan dengan hadits pun itu tak sepadan. Kalau dia harus masuk ke dalam ilmu sanad, kitabmu itu mohon maaf, kitabmu itu hadits maudhu. Apa hadis maudhu itu? Hadits palsu. Kenapa hadits palsu? Karena Yesus tidak pernah berkata kepada penulis. Tidak ada penulis menuliskan tangga sanad, tangga berita. Yesus berkata kepada Yohanes. Yohanes berkata kepada Andreas. Andreas bicara kepada Yakobus. Yakobus menyampaikan kemudian kepada Yudas. Yudas lalu menyatakan kepada Lukas. Dan Lukas kemudian menulis. Informasi dari mana? Harus jelas tangga sanadnya dari Yesus. Baru disebut sahih. Tapi faktanya ada? Enggak. Kosong. Gelap. Ngeri bang, ngeri. Silakan. Dari tadi kan sudah saya katakan, kenapa Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Itu dari 4 penulis, isinya mendukung semua, artinya sama semua. Jadi kalau tadi ceritanya memang berbeda-beda antara satu penulis kitab dengan penulis kitab lain, Anda boleh mengklaim itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi begini, Anda tadi mengatakan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan. Itu hak Anda. Ya, kalau Anda beriman terhadap itu adalah hak Anda sepenuhnya gitu loh. Jadi kalau hari ini saya membuat kitab dan ada yang meyakini saya sebagai seorang nabi, juga itu hak-hak orang lain gitu loh. Tetapi kalau saya di sini menampilkan Alkitab, Alkitab itu kan sejalan dengan histori dan saksinya lebih dari 1 orang. Dan itu jelas kapan dan dia masih bersinggungan dengan yang ada di dunia ini. Artinya apa? Ketika Yesus diceritakan di dalam, itu juga diceritakan tentang Herodes dan ceritakan tentang yang lainnya yang ada di dalam dunia. Jadi
verifikasi Alkitab itu sangat gampang, bahwa dia sejalan dengan histori, dan saya meyakini adalah sebuah kebenaran. Tetapi sekarang berbalik ke Anda, apa dasar Anda meyakini Al-Quran itu wahyu? Anda hanya mengatakan itu wahyu kepada Nabi, itu iman Anda gitu loh. Dan kalau soal iman dibawa-bawa di sini, ya itu sudah selesai, nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Karena kalau Anda beriman kepada apapun itu hak Anda, tetapi kalau saya ya beriman itu berakal dulu. Jadi kalau hanya satu orang saksi, kalau saya nggak bisa mempercayai itu gitu loh. Tetapi kalau Alkitab itu lebih dari satu saksi, bahkan semua saksinya rela mati, nggak takut mati loh, demi mempertahankan imannya gitu. Jadi kalau atas dasar ini mengapa Kristen begitu berkembang di dunia dan bahkan di Indonesia saat ini terus bertambah, ya itu wajar. Karena mereka memulai memasang akal mereka, akal pikiran mereka. Mereka mulai tahu kebenaran yang sebenarnya gitu. Tapi kalau Anda tetap bertahan di kepercayaan Anda, di iman Anda, itu Anda. Gitu, ngomong apa kowe? Oke, sekarang begini. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Lukas bertemu dengan Yesus. Silakan. Itu pertanyaan yang balik kepada Anda. Di mana Nabi Anda melihat Musa gitu loh. Anda bertanya tentang Alkitab tanpa berpikir tentang ini Anda mau membahas, ini Anda ingin membahas Yesus ini atau sama aja. Sama aja, ini nggak berbeda. Mulai error. Tanya sesuatu ke orang lain. Makanya saya tadi mengatakan Anda menggunakan standar Kalau ganda. berbicara mengenai Nabi Musa, Cak Ayu, kitabmu juga membahas Nabi Musa. Ini yang kita mau bahas, ini kebenaran pengarang kitabmu dengan Al-Quran. Kok larinya ke Nabi Musa? Lucu ente. Dengarkan saya dulu. Dengarkan. Mudah-mudahan Anda bisa memakai akal. Dengarkan. Sekarang saya tanya sama Anda. 1 juta pembawa berita tapi bohong semua. 1 pembawa berita tapi benar adanya. Kira-kira yang mana yang harus diimani? Jawab. Dasar Anda mengatakan 1 juta itu yang bohong dan 1 yang benar apa? Ini Anda nggak berdasar baik. Gitu loh. Nih tak ajarin sama Anda. Yang menerima firman dan yang menerima tugas untuk menyampaikan firman, Lukas atau Yesus? Waduh, ini pertanyaan Anda gimana ya? Karena pertanyaan Anda aja sudah salah gitu loh. Ya, tengoklah. Berkacalah, Bung. Sudah salah. Hei, Yesus berkata, aku datang untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yang menerima firman dari Tuhan, Yesus atau Lukas? Jawab dulu dong. Jawab dulu. Lukas menyampaikan firman apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya ulang. Yang menerima firman, yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman di atas muka bumi zamannya Yesus, itu Yesus atau Lukas? Jawab. Jadi Lukas menyampaikan apa yang sudah diutarakan oleh Yesus. Oke. Dengan kata lain, yang menerima firman dari langit, Yesus kan? Firman dari langit. Ya. Itu nggak ada ceritanya Yesus menerima firman dari langit. Sakit ente. Sakit. Yesus mengatakan, dengarkan Bung, saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh. Kalau Anda masih memperbodoh diri, Anda turun. Mengapa Anda mengatakan saya memperbodoh diri? Karena Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Hei, Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Anda mengatakan Yesus menerima firman dari langit. Di mana? Lalu dari mana firman yang diterima Yesus itu? Dari pasar. Dia menerima. Dia mengatakan, dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa, bukan dari langit. Anda ini gimana sih? Bapak di mana? Bapak itu satu dengan Yesus kalau Anda lihat. Bukan di surga. Bukan di surga. Yesus itu satu dengan Bapa. Mulai bohong dia. Satu kehendak. Udah, Anda turun, please, Anda turun. Jangan sampai Anda saya maki di sini karena kebodohan Anda. Turun. Maaf, ya, silakan tetap beriman ya. Oke. Ya, silakan turun. Anda percaya surah kabar, turun. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita lihat polanya ya, umat Islam, kita lihat polanya.
dua manusia ini sebagai penerima firman di bumi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad dan Yesus. Dua wakil Tuhan di atas muka bumi. Yang kita kenal antara Islam dan Kristen itu ada dua. Kalau Islam mengenal Nabi Muhammad SAW, kalau Kristen mengenal Yesus sebagai penerima firman. Tadi si pendusta, si pembohong mencoba untuk membodohi dirinya. Saya nggak suka. Itu kasihan Kristen yang lain kalau kayak gitu. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman. Nabi Muhammad sebagai penerima firman. Nah, level 2 naik kita. Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman. Kita naik level 2. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada para sahabatnya. Al-Quran dihafalkan sahabat, Al-Quran dituliskan sahabat. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Muhammad melisankan wahyu dari Allah, menyampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Sampai kepada kita, umat Islam yang ada di Nusantara ini. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Tidak pernah berubah. Nabi Muhammad sumber satu-satunya kepada kita umat Islam seluruh dunia. Islam yang ada di seluruh bumi, penjuru bumi. Oke, level untuk Nabi Muhammad dah selesai. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya dari lisan baginda Muhammad SAW. Mata rantainya jelas. Kita pindah ke Kristen. Yesus menyampaikan firman. Yesus menerima firman. Disampaikan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid yang mendengarkan firman tersebut, apakah melakukan penyelidikan? Mana ya ini ya? Mana ya firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya ya? Mana ya? Yang mana ya? Ya yang mana ya? Yesus menyampaikan firman. Yang menulis Lukas. Pernah Yesus bersabda kepada Lukas, Lukas, kadia, kesini. Tulis, ikra, baca. Mana ada? Putus. Gak ada hubungan. Gak ada. Cuma diberitakan, mendengarkan dari saksi-saksi, gembala-gembala yang banyak di padang. Mana ada? Siapa nama saksinya? Nggak ada. Gelap. Segelap-gelapnya. Lawang kitab itu ditulis tahun 64. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Ada yang mengatakan tahun 66. Ada yang mengatakan tahun 96. Ada yang mengatakan tahun 140. Ada yang mengatakan tahun 80 sampai 85. Ada yang mengatakan tahun 47, 48. Mana yang betul?